Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk kita bisa kuliah pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, saya coba untuk menuliskan penjelasan terkait dengan poin-poin yang akan saya jelaskan dalam desain penelitian eksperimen ini. Karena saya agar bahasa yang saya gunakan lebih tertata dengan rapi, maka saya coba menulis skripnya dulu. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang desain eksperimen sebagai lanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Kenapa ini saya sampaikan lagi sebagai penguat bahwa dalam desain penelitian eksperimen ini merupakan bagian penting dalam metode penelitian eksperimen karena menunjukkan bagaimana suatu penelitian eksperimental itu dilakukan. Nah, pada bab ini nanti akan dijelaskan mengenai pengertian dan penggolongan desain secara umum. Sedangkan mengenai jenis-jenis desain dan selengkapnya akan dijelaskan pada bab tersendiri. Jadi nanti juga akan saya jelaskan tentang jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu pengertian daripada desain penelitian. Jadi berdasarkan pendapat dari Christensen 2001, beliau menyatakan bahwa desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Desain atau perencanaan diperlukan sebelum kita melakukan atau membuat sesuatu agar hasil sesuai dengan keinginan atau harapan. Jadi misalnya begini, saudara-saudara sekalian, ketika kita akan membuat sebuah meja, kita perlu membuat perencanaan terlebih dahulu, bagaimana bentuknya dan berapa ukuran meja tersebut, sehingga kita tahu bahan-bahan yang diperlukan itu apa saja. Setelah bahan-bahan itu terkumpul, kita mulai memotong dan menyusun sesuai desain awal yang sudah kita buat. Dengan melakukan ini, maka dapat dipastikan akan terbentuk meja yang sesuai dengan rencana semula. Nah, hal tersebut coba saudara-saudara bandingkan apabila kita tidak membuat rencana terlebih dahulu, tetapi sekedar mengumpulkan bahan-bahan kemudian memotongnya tanpa ukuran yang tepat, kemudian menyusunnya. Dengan cara seperti ini, pasti tidak akan terbentuk meja yang baik. Mungkin saja kaki-kaki meja tidak sama panjang atau bentuk mejanya tidak simetris. Mungkin bisa jadi begitu. Jadi itulah kenapa pentingnya desain dalam penelitian eksperimen. Nah, dari hal di atas juga dapat terjadi dalam penelitian ilmiah. Apabila kita tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka dapat dipastikan penelitian kita juga tidak akan berjalan dengan baik, atau bahkan hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan semula. Di sini bukan berarti bahwa dengan menentukan desain penelitian kita mengharapkan penelitian itu hasilnya sesuai dengan keinginan peneliti ya, atau dengan kata lain diarahkan agar menolak HO atau hipotesis nol. Bila seperti ini, maka ini bukanlah penelitian ilmiah karena sengaja atau dibuat agar hasilnya sesuai dengan keinginan peneliti, atau bahasanya itu experimenter bias gitu, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang saudara temukan di lapangan. Nah, dengan menentukan desain penelitian, kemungkinan hasil penelitiannya itu hanya ada dua, yaitu HO itu ditolak atau HO itu diterima. Dengan kata lain, penelitian akan menjawab permasalahan peneliti saat ini dan bukan menjawab permasalahan yang lain. Penelitian saudara ini nanti akan menjadi sistematis dan objektif apabila kita menentukan desain penelitian yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Baik, yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi desain.
Dalam setiap penelitian, bukan hanya penelitian eksperimen ya, tapi penelitian non eksperimen itu juga kita perlu menetapkan terlebih dahulu desain apa yang akan kita gunakan. Nah, dalam penelitian eksperimental itu sangat memegang penting dan perlu diketahui bahwa terutama menyangkut dua hal, yaitu menjawab masalah atau menguji hipotesis penelitian dan mengontrol variabel sekunder. Maka dari itu, fungsi yang pertama itu adalah paradigma eksperimental. Apa itu Bu paradigma eksperimental? Suatu masalah penelitian itu hanya dapat dijawab apabila desain penelitian yang digunakan merupakan desain yang tepat. Desain penelitian ini menentukan teknik analisis statistik yang tepat untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Dengan demikian, desain penelitian juga menentukan bagaimana kesimpulan penelitian yang akan diambil. Hal ini berlaku bagi peneliti eksperimental maupun non-eksperimental. Jadi, paradigma atau sudut pandang kita terhadap penelitian atau terhadap pengambilan desain penelitian itu sangat penting, karena dengan kita mengetahui sudut pandang kita, oh ya, nanti desain eksperimental saya yang akan saya buat adalah seperti ini begitu. Itu jelas, maka akan jelas pula analisis data menggunakan statistik apa dan cara mengambil kesimpulan. Misalnya begini saudara-saudara, kemarin kita kan sudah menjawab sebuah permasalahan terhadap dua kelompok misal. Jadi kita melakukan uji statistik pada dua kelompok. Nah, itu merupakan desain eksperimen. Kita sudah tahu bahwa penelitian ini akan diuji terhadap dua kelompok. Nah, selanjutnya kalau dua kelompok kita menggunakan statistik Piret sampel t-test. Nah, dari hal itu nanti akan kita tarik kesimpulannya gitu. Apakah HO diterima atau HO ditolak. Yang kedua adalah teknik kontrol variabel sekunder. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya dan seperti tujuan utama daripada penelitian eksperimental, yaitu mengontrol variabel sekunder. Desain penelitian eksperimental menunjukkan kontrol terhadap variabel sekunder. Walaupun dalam penelitian eksperimental itu tidak semua variabel sekunder dapat dikontrol, namun kita dapat mengusahakan sebanyak mungkin variabel sekunder untuk dikontrol. Dengan desain dalam penelitian eksperimental kita dapat melakukan hal ini, yaitu menggunakan teknik kontrol dalam suatu penelitian eksperimental. Setiap desain eksperimental memiliki teknik-teknik kontrol tertentu yang dapat seoptimal mungkin mengontrol variabel sekunder yang ada pada suatu permasalahan. Nah, teknik kontrol ini nanti akan ada satu poin sendiri yang akan saya jelaskan di jenis penelitian, jenis desain eksperimental. Yang kedua yaitu fungsi. Dari fungsi ini sudah, kita lanjut ke jenis-jenis desain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis desain. Nama suatu desain penelitian eksperimental menyangkut 3 hal, yaitu teknik kontrol, jumlah kelompok subjek, dan paradigma eksperimental. Jadi, dari nama desain penelitian, kita dapat mengetahui mengenai kontrol yang digunakan, jumlah kelompok subjek yang terlibat, dan paradigma eksperimental yang digunakan. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang desain berdasarkan paradigma eksperimental. Berdasarkan paradigma ini yang digunakan secara umum, desain eksperimentalnya ini dibagi menjadi 2, yaitu between subject dan Whitney subject. Jadi ada 2, ada between subject dan Whitney subject. Yang pertama yaitu between subject yang akan saya jelaskan. Desain between subject atau between partisipan
Ini disebut juga pendekatan eksperimental N besar atau large N yang diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1925. Disebut design between subject karena pengaruh variabel bebas atau variabel sekunder terhadap variabel terikat diketahui dari perbedaan skor variabel terikat antara kelompok-kelompok subjek yang diberikan perlakuan berbeda. Ada 3 prosedur eksperimental yang dikemukakan oleh Fisher ini untuk desain between subject. Pertama, kontrol subjek. Dengan menggunakan banyak subjek, lebih dari 2 orang, dalam suatu penelitian eksperimental, subjek tambahan tersebut menjadi kontrol bagi subjek yang lain. Yang kedua adalah memilih subjek. Subjek dipilih agar proaktif history dapat dikontrol dan hasilnya dapat digeneralisasi pada subjek lain. Agar tujuan ini tercapai, maka pemilihan subjek dilakukan dengan randomisasi. Ketiga, yaitu pengujian statistik agar perbandingan lebih objektif untuk variabel terikat yang diukur oleh kelompok subjek kontrol dengan subjek yang menerima variabel bebas. Maka dilakukan pengujian secara statistik. Yang kedua selanjutnya adalah within subject. Desain within subject atau within partisipan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938 disebut juga dengan pendekatan N kecil atau small n. Desain tersebut within subject karena hanya menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjek diberi beberapa perlakuan variabel bebas yang berbeda. Jadi beda ya dengan between subject. Within subject ini dia hanya menggunakan satu kelompok, sedangkan kalau between subject dia menggunakan 2 kelompok. Nah, menurut B.F. Skinner, pemahaman terhadap perilaku organisme dapat dilakukan dengan mengontrol dan mengawasi situasi eksperimen secara hati-hati. Hanya menggunakan satu kelompok subjek, maka jumlah subjek yang digunakan pada desain within subject lebih sedikit dibandingkan dengan between subject. Jadi kalau contoh soalnya nanti akhirnya analisis statistiknya menggunakan one sample t-test. Nah, ada 3 tahap penelitian eksperimental yang melibatkan desain within subject. Yang pertama, menciptakan garis dasar atau baseline perilaku. Hal ini dilakukan dengan mengukur perilaku dalam menyelidiki dalam waktu yang tertentu, menentukan bagaimana organisme itu bereaksi tanpa variabel bebas. Yang kedua, memberikan variabel bebas atau variabel sekunder dan kemudian mengukur variabel terikat yang muncul serta memperhatikan adanya perubahan. Yang ketiga, tidak memberikan variabel bebas dan terus mengukur variabel terikat selama waktu tertentu. Itu adalah cara-cara bagaimana untuk menggunakan desain within subject ini. Nah, berbeda dengan desain between subject ya, yang melakukan kontrol eliminasi dan konstansi kondisi sebelum penelitian dilakukan. Pada desain within subject, kontrol tersebut tidak hanya dilakukan sebelum perilaku itu dilakukan, tapi juga pada saat penelitian. Jadi menentukan baseline perilaku itu tadi merupakan salah satu teknik kontrol yang konsisten pada desain within subject. Gitu teman-teman. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu desain berdasarkan teknik kontrol. Nah, desain penelitian eksperimental memiliki teknik kontrol tertentu.
ada beberapa teknik kontrol yang memang spesifik berkaitan dengan desain tertentu, sedangkan beberapa teknik lainnya tidak. Yang perlu diingat, kontrol terhadap variabel sekunder dilakukan apabila VS atau variabel sekunder secara teoritis atau diasumsikan dapat mempengaruhi variabel terikat yang sedang diteliti. Maka dari itu, saya membuat sebuah tabel yang membandingkan antara teknik kontrol dengan desain eksperimental. Jadi begini saudara-saudara, karena saya juga sudah pernah menjelaskan tentang randomisasi ya, maka di sini kita tidak membahas randomisasi, tapi bagaimana kedua hal ini ada persamaan dan ada perbedaan antara teknik kontrol dengan desain eksperimental. Jadi sebagai syarat mutlak dari penelitian eksperimental, randomisasi perlu dilakukan dalam setiap desain. Desain penelitian eksperimental yang menggunakan teknik kontrol randomisasi disebut dengan desain randomized atau randomisasi merupakan kontrol terhadap variabel sekunder yang merupakan karakteristik dari individu, misalnya motivasi, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor kepribadian lainnya. Selanjutnya, di situ ada eliminasi. Dilakukan menghilangkan variabel sekunder dalam penelitian. Misalnya begini, kebisingan dieliminasi dengan menggunakan ruang kedap suara. Teknik kontrol ini tidak berkaitan dengan desain eksperimental tertentu karena dapat dilakukan pada semua desain. Teknik lain yang juga dapat dilakukan pada semua desain adalah konstansi kondisi. Pada contoh pengaruh kebisingan agar berbeda variabel terikat pada kelompok eksperimen dan pada kelompok kontrol bukan disebabkan oleh perbedaan kondisi selain yang dimanipulasi, maka kondisi kebisingan pada kedua kelompok haruslah sama. Jadi kalau misalnya kelompok kontrol itu bising, kelompok eksperimental itu bising juga gitu loh, maksud daripada mengeliminasi atau menghilangkan variabel sekunder penelitian gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita melihat perbedaan konstansi kondisi, apabila kita menyamakan karakteristik subjek penelitian pada teknik kontrol dan pada desain eksperimental, maka teknik kontrol ini berkaitan dengan desain penelitian tertentu. Hal ini disebabkan teknik kontrol tersebut melibatkan suatu prosedur tertentu. Ada dua cara untuk konstansi karakteristik subjek penelitian, yaitu matching dan blockade. Matching itu dilakukan dengan mengurutkan nilai atau skor dari suatu karakteristik dari variabel sekunder untuk setiap subjek. Kemudian dibuatkan pasangan berdasarkan urutan tersebut. Nah, dari setiap pasangan selanjutnya diacak, kita masukkan ke dalam satu subjek ke dalam kelompok eksperimen dan satu lagi ke dalam kelompok kontrol. Jadi setelah dilakukan matching, dilakukan juga randomisasi saat memasukkan subjek ke dalam setiap kelompok penelitian sebagai syarat utama dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya, yang disebut dengan blockade atau blocking itu memiliki prosedur konstansi yang berbeda dengan matching. Jadi kalau blocking atau blockade itu tidak membutuhkan skor atau nilai dari variabel sekunder dari setiap subjek, namun membutuhkan kategori dari variabel sekunder. Misalnya begini, tingkat sosial ekonomi kategorinya adalah bawah, tengah, dan atas. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kita perlu mengelompokkan terlebih dahulu siswa mana yang memiliki tingkat sosial di bawah, di tengah, dan di atas. Kemudian dari kelompok siswa tingkat sosial ekonomi bawah, kita masukkan secara acak masing-masing siswa ke dalam
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian juga untuk kelompok siswa yang menengah dan ke atas. Jadi blocking pun dilakukan randomisasi sebagaimana syarat utama dari penelitian eksperimental. Nah, teknik kontrol selanjutnya yang berkaitan dengan desain penelitian adalah kontrol variabel sekunder dijadikan variabel bebas kedua. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi selanjutnya itu mengontrol variabel sekunder dengan menjadikan sebagai variabel bebas kedua juga berkaitan dengan desain penelitian tersebut. Nah, seringkali variabel sekunder itu tidak mungkin untuk dihilangkan atau bahkan ingin dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Untuk itu, variabel sekunder dimasukkan ke dalam penelitian untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat. Sama seperti variabel bebas, pertama bila akan dijadikan variabel bebas kedua, maka variabel sekunder minimal harus merupakan variabel kategori. Bila merupakan variabel kontinu harus diubah menjadi kategori. Karena dalam suatu penelitian eksperimental minimal salah satu dari variabel bebas dimanipulasi, maka variabel sekunder yang dijadikan variabel bebas kedua tidak harus dimanipulasi. Desain penelitian eksperimental dengan lebih dari sebuah variabel bebas disebut faktorial yang akan dipelajari pada satu poin di bawah nanti ya. Yang kedua, berapa ini? Kontrol statistik. Kontrol statistik ini adalah kontrol ini tidak melibatkan prosedur penelitian tertentu ya, tidak seperti teknik-teknik kontrol sebelumnya. Dalam teknik kontrol ini, variabel sekunder sudah mempengaruhi variabel terikat terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan pengaruhnya dari variabel terikat menggunakan perhitungan statistik. Jadi lebih bahasanya dia lebih menggunakan cara statistik. Yang selanjutnya adalah counterbalancing. Itu adalah untuk mengatasi pengaruh urutan tersebut, maka perlu dilakukan teknik kontrol counterbalancing, yaitu setiap subjek itu mendapatkan lebih dari satu manipulasi variabel bebas. Itu disebut counterbalancing. Seperti telah dikemukakan pada penelitian eksperimental berdesain Whitney subject disebut juga sebagai repeated measurement, karena selain diberikan beberapa perilaku variabel bebas, subjek juga diukur respon terhadap setiap perilaku tersebut. Jadi pada penjelasan ini ya saudara, makanya tadi saya memberikan tugas untuk membaca dulu, itu tugasnya ini, karena nanti akan banyak kosakata baru atau istilah-istilah baru yang ada pada teknik desain eksperimental ini. Jadi saudara-saudara juga tidak perlu bingung dengan penjelasan yang sudah saya berikan ini. Ini sifatnya saudara tidak harus semua desain ini digunakan. Jadi ini tergantung daripada bagaimana masalah yang saudara angkat, gitu ya. Tapi dalam penelitian eksperimen nanti, khususnya di proposal, harus ada salah satu desain yang saudara angkat yang sesuai dengan permasalahan yang sudah saudara pilih. Jadi begitu. Jenis-jenis desain yang ketiga yaitu desain berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompok. Penelitian eksperimental dapat melibatkan jumlah kelompok subjek yang berbeda-beda tergantung dari permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Nah, setiap kelompok kontrol,
Setiap teknik kontrol variabel sekunder yang berkaitan dengan desain dapat diterapkan pada penelitian eksperimen dengan jumlah kelompok yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat tabel yang ada di sini, itu ada 5 kolom ya. Kolom yang pertama itu adalah teknik kontrol, di situ ada konsistensi, ada randomisasi, ada variabel bebas kedua, dan ada kontrol statistik. Nah, di masing-masing itu ada satu kelompok atau namanya full T design, ada 2 kelompok, ada anavar 1 jalan atau lebih dari 2 kelompok, dan ada faktorial atau lebih dari 3 kelompok. Nah, di situ ada namanya, ada konstansinya, ada pretest, post-test, one group design, ada kalau 1 kelompok, kalau 2 kelompok ada matched 2 group design. Nah, ini semua tabel ini nanti akan saudara jelaskan. Nanti saya akan bentuk satu blok, ada 4 kelompok dalam satu kelas. Nanti akan mempresentasikan setiap satu tabel ini. Misalnya kelompok 1 itu dapat tema 1 kelompok atau multi design. Kelompok kedua itu akan mendapatkan 2 kelompok atau 2 kelompok. Yang kelompok ketiga akan mendapatkan anavar 1 jalan, dan yang kelompok 4 akan mendapatkan faktorial. Nah, nanti saudara-saudara silakan membuat materinya, dikumpulkan di PPT. Dikerjakan di PPT, nanti dikumpulkan minggu depan. Karena kalau saya menjelaskan sendiri tentang ini, waktu kita tidak cukup ya. Jadi saudara juga bisa membantu saya dengan belajar membuat materi tentang ini. Selanjutnya nanti materi akan saya kumpulkan dan saya akan bagikan ulang kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, setelah materi ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan UAS agar saudara bisa menyiapkan ini jauh-jauh hari, kan karena UAS-nya ini akan saya lakukan pada tanggal, bentar ya, saya buka jadwal. Berdasarkan jadwal dari akademik fakultas, bahwa pelaksanaan UAS itu tanggal 14 sampai 26. Nah, karena kita masih kurang 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 14 dan tanggal 21 harusnya, maka dari itu nanti tugas UAS-nya itu dikumpulkan tanggal 21 Juni sesuai dengan jam perkuliahan masing-masing, gitu ya. Saya ulangi lagi, untuk UAS-nya nanti saudara UAS pada tanggal 21 Juni 2021 tugasnya dikumpulkan pada jam kuliah masing-masing. Jadi saudara pada tanggal 21 itu tinggal mengumpulkan tugas membuat proposal penelitian eksperimen.